Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang berarti dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada minggu pagi hari ini kita bisa kembali untuk beribadah bersama-sama. Meskipun pada minggu pagi hari ini kita tidak bisa beribadah secara langsung, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita masih bersyukur karena kita bisa diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa beribadah pada minggu pagi hari ini. Dalam kondisi pandemi yang seperti ini, ibadah online menjadi solusi untuk kita untuk tetap bisa bersama-sama bersatu hati beribadah dalam Tuhan. Mari untuk itu kita akan angkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita pujikan pertolongan-Mu.
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kepada-Mu Tuhan, karena segala berkat yang telah Engkau limpahkan Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan Tuhan. Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk bisa bersatu hati, beribadah bersama. Pada kondisi pandemi ini Tuhan, kami ucap syukur Tuhan kalau Engkau senantiasa melindungi kami, melingkupi kami, sehingga kami merasakan kesehatan yang luar biasa yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan. Mungkin saat ini banyak saudara kami yang sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Kiranya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang mengangkat segala penyakitnya Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa kembali bersama-sama bersatu hati di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, tidak lupa Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Kau memberikan berkat Tuhan, sehingga Tuhan pandemi yang terjadi pada saat ini Tuhan bisa segera berakhir Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama Tuhan, bersatu hati, berkumpul di rumah-Mu Tuhan, untuk bisa melaksanakan ibadah secara langsung Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah minggu pagi hari ini dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kami berharap Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah senantiasa dalam lindungan Tuhan, senantiasa dalam kondisi yang sehat, sehingga kita akan kembali bertemu di gereja GKP Padanwangi ini. Mari untuk itu kita akan kembali angkat satu pujian yang mengatakan begitu besar kasih Allah pada kita. Pujian yang sungguh luar biasa, pujian yang sungguh menyatakan kuasa Tuhan bahwa
Kuasa Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan begitu luar biasa. Tuhan selalu memberkati kita, melindungi kita, sehingga kita terbebas dari situasi dan jauh ini. Kita tetap bisa sehat bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kini tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita akan angkat satu pujian, Kasih Allahku. Seperti kasih-Mu, kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 telah bersyukur karena kasih setia-Mu. Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita pujikan lagi kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Bagi kau dan aku, tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 lah bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Waktu dan tempat kami berserah kepada Bapak Pendeta Putra Ari Wijayanto. Syukur untuk berkat-Mu hari ini, sehingga pada kesempatan bagi yang indah ini Tuhan, Engkau boleh mencurahkan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Walaupun Tuhan saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan merasakan kegelisahan,
merasakan ketakutan Tuhan, jikalau di luar sana Tuhan, saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 yang pada akhirnya Tuhan, banyak di antara saudara-saudara kami yang menderita sakit karena COVID ini. Tetapi Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan boleh mengucap syukur untuk berkat kesehatan yang luar biasa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, Engkau masih izinkan kami Tuhan untuk bersama-sama Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, sebentar kami akan mendengar sabda firman-Mu. Biar Engkau Tuhan yang akan hadir, biar Engkau Tuhan yang akan menjamah setiap hati kami, sehingga Tuhan, bahwa firman-Mu Tuhan tertanam, termeteraikan dalam setiap hati kami, sehingga biarlah firman-Mu Tuhan menjadi suluh, menjadi terang bagi kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu ini Tuhan tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu Tuhan, tetapi Tuhan, kami mampu melaksanakan firman-Mu, kami mampu mencerminkan firman-Mu di dalam hari demi hari kami, di dalam kehidupan kami lepas hari Tuhan. Untuk itu Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Walaupun pada saat pagi yang indah ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah secara langsung, kita hanya bisa melakukannya secara online, tetapi biarlah semuanya ini tidak mengurangi makna dari firman Tuhan yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai dengan yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 8 ayat 4 dan yang ke-5. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau saat ini kita mendengar, kita mengetahui banyak sekali penyebaran virus corona yang semakin hari semakin mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang menjadi khawatir. Bahkan di Indonesia banyak tempat yang melakukan lockdown, kemudian meningkatkan protokol kesehatan, juga membatasi pergerakan manusia. Supaya apa? Supaya masyarakatnya tidak terjangkit oleh virus corona ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan virus corona ini membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi takut. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, tidak ada anak-anak Tuhan. Rasa khawatir itu wajar ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kekhawatiran kita itu jangan kemudian membuat kita menjadi takut. Tetapi juga kita jangan menyepelekan, jangan mengabaikan apa yang terjadi saat ini. Untuk itu, bagaimanakah kita harus menyikapi keadaan ini? Sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat Kristen, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menyikapi keadaan dunia sekarang? Apakah orang Kristen kemudian menjadi takut, menjadi tawar hati, menjadi khawatir terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini? Ada 5 hal kebenaran Alkitab yang bisa kita renungkan untuk mengatasi kekhawatiran, ketakutan kita saat ini. Saat kita membaca di dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan yang ke-5 tadi, di mana di dalam kitab Mazmur tadi firman Tuhan katakan, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Jikalau penyebaran virus saat ini yang memukul dunia saat ini
bukan hanya di negara kita saja, tetapi di negara-negara luar sana, di Asia, di Eropa, dan dimanapun berada, banyak dari kita semua mengalami hal yang demikian. Tetapi apa yang harus kita yakini saat ini? Kalau kita melihat di dalam firman tadi dikatakan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan isinya saja tetap mengingat manusia, tetap memperhatikan manusia. Berarti apa? Bahwa apa yang terjadi saat ini Tuhan tetap memperhatikan kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh. Tuhan tidak membiarkan kita sampai menderita. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama, satu hal yang bisa kita pelajari di dalam Alkitab, Mazmur ayat 8 sampai Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan yang kelima tadi, bahwa mengingatkan segala keterbatasan manusia di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan Allah yang menciptakan seisi dunia ini, saat terjadi wabah, saat terjadi pandemi sekarang ini, kita bisa melihat apakah kekuatan manusia mampu menandingi hal-hal yang demikian ini. Apakah kekuatan manusia mampu memprediksi hal-hal yang seperti ini. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mengingat kita. Tuhan selalu memperhatikan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang Kristen yang berpikir atau menganggap bahwa wabah virus corona ini merupakan pertanda akhir zaman akan segera tiba. Banyak orang kemudian mengutip ayat-ayat Alkitab di dalam Wahyu 6 ayat 8, bagaimana di dalam kitab Wahyu ini dikatakan, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memang sebuah fakta bahwa virus ini sangat mematikan. Banyak dari manusia yang meninggal karena virus ini. Tetapi banyak pula di antara penderita bahwa tingkat kesembuhan dari virus ini mencapai 80%. Ini membuktikan apa? Bahwa semuanya ini bukan merupakan salah satu tanda akhir zaman. Kenapa bukan merupakan salah satu tanda akhir zaman? Karena firman Tuhan katakan saat akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, bahwa Tuhan datang bagaikan seperti seorang pencuri. Tuhan datang secara tiba-tiba. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang akan mengetahuinya. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, satu hal yang hendaknya kita perlu ketahui, bahwa kita sebagai manusia harus selalu siap sedia di dalam Tuhan. Terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saat kita sedih, saat kita senang, saat menghadapi pandemi sekarang ini, biarlah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Janganlah kemudian kita mereka kalau semuanya ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Tetapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus selalu siap sedia di dalam Tuhan. Kapanpun Tuhan datang yang kedua kalinya, maka Tuhan akan menemui kita dalam keadaan kita tetap setia kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menyikapi wabah corona ini, orang-orang Kristen menyikapinya, ada yang sangat merasa ketakutan, ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada orang Kristen yang terlalu percaya diri sehingga mereka mengabaikan
protokol kesehatan. Karena apa? Karena mereka merasa Tuhan sudah memberkati mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan sudah melindungi mereka, sehingga mereka menjadi tidak mawas diri. Banyak orang-orang yang demikian ini mengutip salah satu Alkitab di dalam Mazmur 91 ayat 3. Orang-orang yang terlalu percaya diri ini mengambil salah satu kitab yang demikian firman-Nya, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Bagi mereka, ayat ini merupakan janji Tuhan, sehingga anak-anaknya tidak akan terjangkit virus corona. Tetapi apakah benar demikian? Apakah kemudian orang-orang Kristen yang terlalu percaya diri kemudian mengabaikan protokol kesehatan, apakah kemudian mereka tidak terjangkit virus corona ini? Ternyata tidak. Banyak dari orang-orang Kristen yang bahkan hamba-hamba Tuhan yang juga menjadi korban dari COVID-19 ini. Untuk itu, kita sebagai orang Kristen yang beriman juga harus memiliki hikmat, harus memiliki kebijaksanaan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan melindungi kita, bahwa Tuhan memberikan kita kesehatan, tetapi juga kita harus membatasi diri kita. Kita juga harus menjaga diri kita supaya apa? Supaya kita tidak terpapar oleh virus ini. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya bahwa dengan COVID-19 ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa manusia sebenarnya di hadapan Tuhan tidaklah sungguh berdaya. Dengan adanya wabah ini kembali mengingatkan kita bahwa kuasa Tuhan ternyata sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Untuk itu, di saat kita diberikan kesehatan, di saat kita diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Biarlah peribadatan kita adalah peribadatan yang sejati, bukan hanya sebuah rutinitas. Sekarang mungkin kita baru bisa merasakan kerinduan kita untuk benar-benar beribadah, karena saat ini peribadatan bukan hanya di GKP saja, tetapi gereja-gereja di luar sana juga melakukan peribadatan secara online, sehingga kita bisa merasakan kerinduan yang luar biasa untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman, untuk bisa bersama-sama beribadah kembali. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan saat ini kembali mengingatkan kita, jangan khawatir, jangan takut, bahwa manusia memiliki keterbatasan, bahwa manusia itu tidak berdaya di tengah COVID-19 ini. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi satu hal yang pasti, dengan iman, dengan percaya, tetapi juga jangan kemudian kita memilihkan protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, karena juga kita perlu melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bila saat ini kita sedang mengalami banyak permasalahan di dalam kehidupan kita, banyak sakit penyakit yang terjadi di dalam kehidupan kita, untuk itu kita harus tetap dekat kepada Tuhan, bahwa Allah tetap bekerja di dalam masa-masa gelap sekalipun. Allah tetap bekerja di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Di dalam Alkitab pun berulang kali memaparkan, menggambarkan masa-masa gelap yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka pernah ditindas di Mesir selama 430 tahun. Mereka juga pernah menjadi tawanan, mereka menjadi bangsa buangan di Babel. Tetapi di dalam peristiwa semuanya itu, Allah tetap peduli kepada mereka. Begitu juga dengan kita saat ini. Walaupun di tengah pandemi sekarang ini, kita meyakini bahwa Allah tetap peduli di dalam kehidupan kita, bahwa Allah tidak pernah melepaskan kita dari masa-masa sulit sekarang ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah berpikir
di mana masa-masa sulit dan gelap saat ini, bahwa segala sesuatunya menjadi susah, kita tidak dapat bekerja, kita tidak dapat melakukan rutinitas seperti biasanya, tetapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 8 ayat 23, ayat 28 di situ difirmankan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa kita orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, kita adalah orang-orang yang terpanggil. Berarti kita adalah orang-orang yang masuk di dalam rencana Allah, bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Untuk itu, di tengah kesulitan apapun, kita harus tetap mengasihi Tuhan dan sesama kita. Di tengah kesulitan apapun, Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu, bila saat ini kita kuatkan hati kita, kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain, supaya apa? Supaya iman kita tetap dikuatkan, supaya iman kita tetap diteguhkan, bahwa Tuhan tetap bekerja di masa-masa sulit sekarang ini. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjang lebarkan. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan kita. Di masa-masa sulit sekarang pun ini, Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memiliki sebuah rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat pada kesempatan pagi yang indah ini, kembali mengingatkan kami, kembali menguatkan iman kami Tuhan, bahwa di masa-masa sulit sekarang ini Tuhan, kami tidak sendiri, bahwa Engkau tetap ada di dalam setiap kehidupan kami, bahwa Engkau tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Entah itu sakit penyakit, entah itu permasalahan ekonomi atau apapun itu Tuhan, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang selalu takut akan Engkau, orang-orang yang selalu bersandar dan berserah kepada Engkau, dan menjadi seseorang yang mampu menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Engkau. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami, jemaat-Mu, jemaat GKP Pandanwangi ini Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang selalu bersyukur di dalam segala hal. Saat kami sedih, saat kami bahagia, saat kami berkelebihan, atau saat kami kekurangan Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa mampu bersyukur, untuk kami mampu mensyukuri segala berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah menjanjikan kami Tuhan untuk memberikan kelimpahan Tuhan, tetapi Engkau memberikan kecukupan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bahwa apa yang kami perlukan Tuhan, Engkau pasti cukupkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau juga tidak memberikan janji Tuhan bahwa langit akan selalu biru Tuhan, tetapi Tuhan, bahwa Engkau memberikan kepastian Engkau akan selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, walaupun kami saat ini di dalam masa pandemi seperti ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu bekerja, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, Engkau selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa, biarlah masa pandemi COVID-19 ini Tuhan segera berakhir dari bangsa kami, dari dunia ini Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk kami beraktivitas kembali seperti biasanya. Engkau memberikan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.